Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan hasil observasi penerapan kurikulum SMA di masa pandemi. Dengan saya Fikri Fauzi, mahasiswa Pendidikan Matematika kelas A3 angkatan 2019. Dengan narasumber yaitu Bapak Hendra Dermawan SPD, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum MAN Kota Cimahi. Ini merupakan rincian pertanyaan dan jawaban dari hasil wawancara yang saya lakukan. Kurikulum yang berlaku di MAN Kota Cimahi ini merupakan kurikulum 2013 revisi. Belum diberlakukan kurikulum Merdeka Belajar karena belum ada sosialisasi tentang kurikulum tersebut sehingga belum dapat diimplementasikan. Namun MAN Kota Cimahi akan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar ini tergantung arahan dari Kementerian Agama. Ketika sudah disosialisasikan, maka sekolah siap untuk mengimplementasikan. Maka sebenarnya tidak ada kendala perangkat dari MAN untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini. Bagaimana kurikulum 2013 revisi ini diberlakukan gitu dalam kondisi pandemi ini? Ya, karena dalam kondisi pandemi ini pembelajaran yang dilakukan secara online, banyak itu kesulitan-kesulitan yang terjadi pada pelaksanaannya, dan banyak juga kendala-kendala yang dialami. Apakah kendala tersebut mempengaruhi indikator capaiannya? Maka dari itu MAN Kota Cimahi juga melakukan adaptasi dan juga siasat gitu ya, dengan memberlakukan kurikulum darurat. Sehingga dengan adanya kurikulum darurat ini dampaknya yaitu banyak reduksi materi gitu dalam kompetensi dasar gitu ya, terutama meskipun masih ada yang tetap gitu. Dan waktu belajar yang awalnya 45 setiap jam pelajaran sekarang menjadi 30 menit setiap jam pelajaran, dan pada satu harinya itu maksimal 3 jam sekolah, sehingga penyesuaian mapel dan jam pelajaran pun dilakukan. Nah, karena ada pemangkasan seperti itu, bagaimana gitu itu diberlakukan. Dan misalkan akidah akhlak, mapel Quran hadis, SKI, fikih yang biasanya 2 jam pelajaran gitu ya, sekarang pada kurikulum darurat ini hanya 1 kali 30 menit gitu. Dan di kurikulum darurat ini juga ada yang namanya KD esensial gitu. Jadi kompetensi dasar yang paling esensial gitu yang harus diberlakukan gitu untuk sebagai capaian hasil belajar gitu. Dan sebenarnya selain itu juga kendala yang dialami yaitu tidak bisa mengontrol aktivitas belajar karena belajar di rumah. Bagaimana cara mensiasati waktu 30 menit tersebut dalam pembelajaran? Bapak Hendra ini karena beliau adalah seorang guru biologi gitu ya, solusi untuk mensiasati pembelajaran ini yaitu dengan memberikan media PowerPoint pada aplikasi e-learning atau WhatsApp group, atau memberikan link video pembelajaran gitu sebelum pelajaran dimulai, dan ketika belajar dimulai gitu melakukan diskusi tanya jawab gitu ya, untuk memastikan aktivitas belajar gitu ya. Jika dilihat dari respon, maka dari puluhan siswa di kelas hanya 5-10 orang yang aktif. Mungkin sisanya adalah siswa yang pasif belajar gitu. Nah, setelah melakukan diskusi tanya jawab, terakhir dilakukan post test dengan mengirimkan tugas atau kuis. Jika anak-anak menyimak atau mengikuti, maka mereka pasti bisa menjawab, dan jika tidak, ya mereka pasti tidak gitu. Dan itu juga terlihat dari hasil ujiannya.
Selain tadi banyak reduksi materi, jam pelajaran, dan penyesuaian strategi belajar gitu ya, ternyata kendala yang lain juga ada di perangkat gitu, karena tak semua siswa dapat support semua media belajar gitu. Tapi untuk meminimalisirnya, yang dilakukan yaitu belajar menggunakan WhatsApp group gitu, karena di WhatsApp group juga itu semua perangkat Android bisa support gitu. Selain itu, bahkan di awal-awal pandemi sebenarnya karena ada 20 mapel dalam satu semester, jadi guru-guru di awal pandemi itu melakukan penyesuaian dengan memberikan banyak tugas gitu ya, sehingga satu siswa itu dalam satu semester ada 20 tugas gitu yang harus diselesaikan gitu ya, dan itu sangat membebani siswa dan berpengaruh gitu ya nantinya terhadap motivasi belajar. Sehingga penyesuaian dilakukan di tahun berikutnya dengan meminimalisir tugas, dengan melakukan post test, kuis yang dengan porsi soal yang sedikit gitu ya, tapi tanpa mengurangi esensi dari evaluasi belajar gitu ya. Sehingga dampaknya secara psikis memang siswa juga tidak terlalu terbebani dengan tugas-tugas yang ada. Nah, untuk penilaian atau evaluasi hasil belajar karena berlakunya kurikulum 2013, maka tetap memperhatikan 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Meskipun dalam penilaian psikomotor banyak yang tereduksi dan di aspek afektif sedikit juga, namun masih dapat terlaksana gitu. Dan untuk kognitif ini dilihat berdasarkan ulangan harian, PTS maupun PAS gitu ya. Nah, untuk ujian akhir gitu ya, untuk ujian akhir karena itu sudah tidak ada UNBK gitu ya, namun masih ada ujian madrasah, dan di nilai ijazah juga itu memperhatikan rata-rata dari rata-rata nilai rapot dan juga nilai ujian madrasah. Nah, untuk kelulusan ini mempertimbangkan hasil atau nilai rapot, dan melalui rapat komite guru diputuskan bahwa siswa tersebut diluluskan. Dan alhamdulillah tidak ada masalah dalam mencapai standar kelulusan di MAN Kota Cimahi ini, karena dengan siasat bahwa ketika siswa ada suatu masalah nilai di suatu semester, maka segera gitu dan harus diselesaikan di semester itu juga. Jadi alhamdulillah tidak ada permasalahan gitu ya untuk mencapai standar kelulusan, dan semua siswanya lulus gitu. Dan khususnya dalam mata pelajaran matematika, pelaksanaannya dalam pembelajaran itu bagaimana? Ternyata kendalanya juga kurang lebih sama gitu ya. Medianya juga kurang lebih sama, masih di WhatsApp group, namun siasat dalam matematika ya harus banyak latihan soal. Jadi sehingga solusi yang dilakukan adalah dengan memberikan latihan soal dan juga pembahasan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.